langsung saya disuruh, saya dipeluk, dicium, sampai saya didoain. Didoain mama saya itu, nggak tahu didoain apa. Tapi saya doain itu untuk dijaga, terus untuk ya dikasih kesehatan gini. Pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama kami Insan Mualaf. Jangan lupa like dan subscribe channel kami agar selalu menghadirkan video-video terbaru tentang mualaf. Pokoknya saking cemasnya itu sampai mama saya itu nangis terseduh-seduh sampai takutnya sama saya. Jadi setelah itu, nah karena udah selesai kami ngobrol sampai jam 3 kan. Terus karena saya mau balik ke masjid ini karena nanti bentar lagi mau subuh. Saya bilang nanti kami sholat subuhnya itu jam 5. Jadi saya mau balik dulu. Mama saya, pokoknya mereka terdiam aja gitu, kayak nggak sanggup gitu. Oh ya, anak saya bakalan pergi gitu. Terus udah saya langsung salam sama mama saya. Salam sama mama saya, sama bapak, tante, pokoknya sama adik-adik semuanya. Terus saya langsung pergi gitu. Pergi ke masjid. Terus saya sampai masjid sama teman saya Arif gitu. Dinasihatin sama dia. Antum nggak usah takut. Antum berdoa aja sama Allah, semoga aja Allah berikan hidayah pada orang tua antum. Pada antum nggak usah takut. Antum berdoa aja sama Allah, semoga aja Allah berikan hidayah pada orang tua antum, pada semua keluarga antum, biar mereka juga masuk Islam. Jangan antum masuk surga sendiri, karena surga itu luas, banyak orang bisa masuk, semua orang bisa masuk. Jadi antum ajak orang tua antum gitu katanya. Jadi bilang kayak gitu kan. Terus saya masih berpikir, aduh orang tua saya masih Kristen gitu, gimana ya biar mereka itu masuk Islam. Akhirnya saya memutuskan, setiap hari kan saya sholat di masjid. Terus saya di situ jadi marbot, kadang-kadang bersihkan toilet, sapu-sapu halaman masjid. Pokoknya kegiatan di masjid saya laksanakan sama teman saya Arif, kayak berjalan seperti biasa. Lama-kelamaan saya berpikir, saya harus masukkan orang tua saya ke dalam agama Islam, tapi dengan bahasa saya yang masih terpatah-patah, terus belum bisa untuk mendakwai orang tua itu seperti apa, saya pokoknya belum bisa lah. Jadi saya harus belajar. Tapi saya bilang ke teman saya dulu, saya bilang ke si Arif ini, Arif, saya itu pengen belajar agama Islam lebih dalam lagi, yang sedalam-dalamnya, biar saya dakwah ke orang tua, biar mereka itu masuk Islam. Bagaimana biar kita dakwah mereka bisa paham, dan kayak antum dakwah ke anak, biar anak bisa terima gitu. Terus kata dia bilang begini, antum mau? Kalau antum mau aja, antum masuk pondok aja. Di pondok itu antum belajar Al-Quran, belajar hadis, terus antum belajar agama, belajar kristologi, belajar perbandingan agama. Tentang antum pokoknya di situ belajar perbandingan agama, tentang agama Islam, agama Kristen, Katolik, antum belajar semua di situ. Jadi kalau antum udah kuasai itu, semuanya antum udah pahami, insya Allah ana yakin begitu antum pulang ke rumah dengan akhlak antum yang berubah, antum baik sama orang tua, insya Allah pasti orang tua akan terima antum, dan pasti mudah-mudahan Allah kasih daya ke orang tua antum gitu, katanya gitu. Terus saya bilang, aduh ini oke, saya pengen masuk pesantren. Terus kata dia gini, kata si Arif, antum serius mau masuk pesantren? Iya serius. Ini soalnya kalau mau keluar aja nggak berani, pasti dipukul. Jadi kan dia punya HP Android. Waktu itu dia cari-cari pesantren yang cocok buat saya. Dan pesantren ini yang cocok adalah pesantren kristologi, perbandingan agama antara debat antara Kristen sama Islam. Baik. Jadi begitu dilihat-lihat, searching,
oh ketemulah videonya Ustadz Nababan, Ustadz Syamsul Arifin Nababan, pendiri yayasan ini. Masya Allah. Jadi begitu lihat begini, saya sempat nonton videonya dulu. Videonya itu sampai saya nonton 3 video atau 4 video lah, nonton sampai selesai. Begitu saya nonton ceramahnya, aduh Masya Allah ini bagus banget ini. Langsung teman saya bilang begini, antum pengen ke situ? Iya pengen, nanti coba anda ngomong dulu ke DKM masjid. Begitu ngomong, mereka juga para jemaah di masjid, oh iya nanti kita tunggu aja nanti. Antum semoga nanti kalau insya Allah nanti kalau ada ini, ada waktu nanti kami kirim antum ke sana ke masjid. Ana berdoa terus, ana bilang, ya Allah, ana pengen untuk ke pesantren ini, pengen ke pesantren ini. Pokoknya saya berdoanya pengen datang ke sini, pengen datang ke sini. Akhirnya begitu ana ini seminggu kemudian, nggak sampai seminggu lah, 3 hari ya, mungkin 3 hari. Ada orang Jakarta, namanya Pak Bambang, yang bawa saya ke sini. Namanya Pak Bambang. Dia lagi wakaf Al-Quran ke masjid itu yang saya tinggal di sini. Oh, Masya Allah. Namanya Pak Bambang. Terus dia lagi wakaf Al-Quran kan. Kemudian, nah sebelum dia wakaf Al-Quran, dia perkenalkan diri. Kami dari komunitas wakaf Al-Quran, ingin mewakafkan Al-Quran ke masjid ini, dan kami dari Jakarta. Terus bla 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 bla. Terus kemudian mereka setelah selesai perkenalan, udah selesai bagi-bagi Al-Quran. Nah di sini dekat masjid saya langsung cepat-cepat samperin orang ini. Wah, ini Bapak, ini di sini kami punya satu anak, dia baru masuk Islam, kemudian dia lagi diincar, lagi dibunuh, mau diincar, mau dibunuh. Dia karena dia udah masuk Islam, terus orangnya lagi musuhi sama dia. Jadi Bapak tolonglah bawa dia ke Jakarta. Kalau mau bawa dia ke Jakarta biar sampai sana masukkan dia ke pondok. Itu kata Bapak ini, wah Masya Allah, ya mana orangnya. Begitu ini kan baru selesai sholat Jumat. Saya masih sholat sunnah, masih berzikir sama teman saya kan. Masya Allah. Baru selesai berzikir, langsung Pak Bambang ini bilang, ini Vincent ya. Bilang, iya ya. Oh Masya Allah, selamat, langsung dipelukan. Oh mari dulu bentar, saya ada perlu. Langsung sama DKM masjid, kami duduk ngobrol gitu. Bilang, oh antum udah masuk Islam ya? Oh iya, antum dimusuhin keluarga, mau dibunuh? Bilang, iya. Antum, ini sekarang? Oh aduh, itu saya nekat sekali pengen Jakarta. Itu cita-cita saya pengen ke Jakarta Pak. Oh saya mau banget Pak. Terus kata, oh ya udah, kamu siap-siap ini apa yang mau dibawa untuk kamu, keperluan kamu yang mau dibawa, kamu siapkan. Nanti jam 3 ini kita langsung terbang pesawat. Saya dalam hatinya kan, yang selesai sholat Jumat ini saya berzikir, ya Allah, saya pengen kali cepat-cepat ke Jakarta karena saya di sini nggak tahan lagi. Apalagi kalau saya jumpa sama teman, pasti mereka mukanya asam sama saya. Serius, saya kalau jumpa sama teman saya, itu mukanya udah kayak nggak teman lagi, Bang. Nggak teman lagi, serius. Orang asam lagi, kayak benci gitu. Jadi begitu saya doanya itu pengen cepat-cepat pergi, udah nggak betah lagi. Begitu saya sholat sunnah langsung disamparin sama Pak Bambang. Terus ya udah saya langsung pulang ke rumah, dikasih angkot pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah ini langsung saya ceritain ke orang tua. Mama, karena saya saking senangnya kan, Mama, ini apa? Saya mau ke Jakarta sekarang ini. Itu kan udah beberapa minggu kan. Udah selesai ujian kan. Selesai ujian terus ijazahnya belum ini. Udah selesai ujian akhirnya alhamdulillah. Langsung saya pulang ke rumah. Langsung bilang ke orang tua, bilang, oh saya mau ke Jakarta sekarang. Mama saya langsung bilang, serius mau ke Jakarta betul? Iya mau ke Jakarta sekarang ini. Mana pakaian dong? Kayak gitu kan. Mana pakaian saya? Siap-siap pakaian non tas. Mama saya sampai marah-marah. Ini mau ke Jakarta mau ngapain? Ini pasti mau dijual atau mau dibawa ke Irak buat ditembak. Ini anak ini. Pikiran mama saya udah jahat kayak. Kan biasanya gitu Bang, kan namanya orang tua. Betul. Kan.
kalau mau udah diterbang-terbang sampai pesawat ke mana-mana pasti khawatir kan. Waktu saya, mama saya nggak setuju kali sama saya ke Jakarta. Pokoknya mama nggak mau kamu ke Jakarta. Pokoknya kamu di sini aja. Tapi kamu sembunyi aja di mana kamu. Bentar dulu. Mama saya sampai nangis. Pokoknya saya bilang, aduh ma, saya juga kayak gimana ya. Mama saya nggak mau saya ke Jakarta. Tapi saya pribadi saya pengennya ke Jakarta. Bapak saya mendukung. Bapak demi masa depan kan, terus demi keselamatan saya juga. Akhirnya bapak saya bilang begini, udah mama kamu nggak usah ladenin mama lagi, nanti mama biar bapak yang ngurus aja. Mama saya sampai saking kesalnya itu, kalau kamu ke Jakarta, kamu nggak usah lihat mama lagi gitu, kata mama gitu. Kalau kamu ke Jakarta kamu nggak usah lihat mama lagi. Mama saya sampai nangis kan, udah ke dapur terus kayak duduk aja sendiri gitu. Ini anak ke Jakarta ngapain nih? Bapak saya langsung bilang, ma, saya ke Jakarta, saya berangkat sekarang ya. Nggak dijawab. Terus saya langsung jalan. Mama saya kan nangis di dapur. Saya udah langsung ke masjid, terus sama Pak Bambang, langsung udah saya berangkat ke Jakarta. Yang herannya ini, Pak Bambang pesan pesawatnya 3 hari sebelum berangkat ke Jakarta. Hari ini jam 3 berangkat kan. Saya hari ini mau berangkat ke Jakarta, baru mau pesan tiketnya. Terus kok bisa-bisanya itu kami satu pesawat, tempat duduknya sama. Baru kemudian pesawatnya itu berangkatnya jam 3. Kami harus siap-siapnya jam 3, pesawatnya berangkatnya jam 4 atau jam 5 lah. Jam 4, pesawat berangkatnya jam 4. Kalau kami telat sedikit, hangus tiket kami kan. Alhamdulillah tiket kami sampai kami sampai telat. Sampai ke Kupang jam 5. Pesawatnya di cancel. Ada kendala apa gitu katanya, ada kendala gitu. Masya Allah. Ada kendala gitu, jadi pesawatnya di cancel bang. Jadi antum telat ceritanya itu? Iya, kami sampai pesawatnya berangkat jam 4. Kami sampai Kupangnya udah jam 5. Tiketnya udah hangus, udah nanti kita pesan aja lagi. Tahu-tahu sampai ke bandaran, katanya berangkat tiket jam 4 itu di cancel karena ada kendala. Nggak tahu kendala apa. Masya Allah, Pak Bambang senang sekali. Aduh, alhamdulillah. Ini gara-gara si Vincent ini, katanya si Vincent ini. Gara-gara dia makanya pesawatnya di cancel. Gak tahu ya gimana. Memang udah rencananya Allah. Mungkin Allah yang tunda pesawat itu karena ada saya gitu. Jadi nggak nyangka juga ya, udah satu pesawat, pesawatnya di cancel lagi, terus berangkat juga. Akhirnya datanglah ke Jakarta. Saya tinggalnya di rumah Pak Bambang. Selama berapa bulan lah, hampir setahun lah, 5 bulan atau 6 bulan. Pokoknya saya di rumah Pak Bambang aja, saya bantu-bantu pokoknya bersihkan rumah, halaman, segala macam. Terus pokoknya waktu sholat, saya sholat, karena sholatnya nggak jauh dari masjid. Saya dikenalkan sama Pak Bambang, dia bilang, ini ada mualaf baru, diceritain sama Pak Bambang, bilang dia ini mau dibunuh, gini masuk Islam. Pokoknya Pak Bambang ceritanya lebih lengkap lagi. Sampai jamaah masjid bilang, sampai mereka terharu juga kan. Wah, ini nambah saudara kita lagi. Oh, kamu di sini tenang aja, ada saudara kamu di sini. Sampai yang teman-teman yang lain juga bilang, oh ini saudara saya Abdurrahman begini. Begitu mereka baik-baik juga orang di Depok sini ya. Begitu saya mau sholat ini, mereka ajak saya, pokoknya ajak ngobrol, cerita tentang agama. Mereka ngajak saya buat cerita agama juga. Pokoknya bilang, oh iya kamu bersyukur masuk Islam, begini. Islam itu agama. Pokoknya kamu gak usah takut di agama Islam ini, kamu udah tertolong sama Allah gitu. Jadi pokoknya saya dinasihatin, dikasih inspirasi, terus dikasih semangat buat belajar agama. Terus karena udah 6 bulan di pondok pesantren, akhirnya Pak Bambang bilang ke saya, karena dari
kampung yang dari Soe, yang ustadz-ustadz dari kampung saya itu udah nanya bilang, ya, Abdurrahman gimana? Udah masuk pondok belum? Kata Pak Bambang, belum, ini bentar lagi mau masukin dia. Karena udah nanya kayak gitu, akhirnya Pak Bambang bilang, Vincent, sekarang saatnya kamu masuk ke pondok dulu, karena kata Ustadz kamu harus masuk ke pondok. Bukan kamu di sini mau ini, karena tujuan Ustadz itu kamu harus jadi Ustadz besar biar dakwah ke kampung gitu. Katanya gitu kan. Jadi akhirnya saya juga siap bilang, saya senang kali. Bahkan saya saking semangatnya itu, saya pengennya sekarang aja, jangan tunggu besok lagi. Karena kata Pak Bambang, nanti besok kamu siap-siap kita ke Pondok Anaba ini, karena udah ditunjukin alamatnya kan dari sana. Nanti kamu siap-siap besok, nanti kita ke Pondok Anaba ini buat ini daftar kamu di sana. Alhamdulillah hari pertama datang ke sini belum ketemu Ustadz, masih ditunda beberapa hari lagi. Nanti ada Ustadz dulu ngomong dulu setuju atau enggak, baru bisa diterima di sini. Tapi saya saking semangatnya, saya sampai karena mau masuk di sini aja saya bilang, aduh ini kapan ya? Sampai nggak sabar banget gitu. Kenapa besok? Kenapa ditunda lagi 2 hari lagi? Aduh. Saya terus berdoa bilang, Ustadz semoga aja ada di pondok biar bisa masuk. Begitu pas kami datang kali keduanya, ada Ustadz Nababan. Masya Allah. Diceritain lah sama Pak Bambang, ini ada mualaf gini. Akhirnya kata Ustadz, oh iya siap. Pesantren ini menerima ini mualaf. Pesantren ini khusus untuk mualaf juga kan, untuk membina para mualaf untuk menjadi dai. Akhirnya saya diterima dan pondok ini gratis untuk bagi para mualaf. Di sini belajar kristologi, belajar perbandingan agama tentang agama Islam dan Kristen. Dari situlah akhirnya saya diterima dan sampai belajar di sini ya sampai sekarang ini. Alhamdulillah masih istiqomahnya 2020 ya, 2 tahun ya. Saya datang ke Jakarta 2019. Oke, Masya Allah. Iya 2000 Masya Allah. 2 tahun. Akhirnya saya senang sekali ya? ketemu dengan teman-teman soleh. Waktu saya datang ke sini, teman-temannya baik banget terus. Apalagi belajarnya perbandingan agama. Ini cita-cita saya ini belajar perbandingan agama. Karena orang tua saya kan Kristen. Oke. Bagaimana cara kita ngomong ke mereka tentang agama Kristen, agama Islam. Kalau misalkan orang tua saya lagi menonton video ini, ada hal yang pengen saya sampaikan, yaitu semoga aja Allah memberikan umur yang panjang kepada orang tua saya sampai nanti suatu saat saya mendapatkan ilmu yang banyak agar aku bisa berdakwah kepada orang tua. Amin. Ya aku akan berusaha untuk merubah sikap untuk tidak melawan kepada orang tua, untuk menjadi anak yang baik dan berbakti kepada orang tua. Dan saya berjanji berarti saya akan merawat orang tua saya di masa tua nanti, karena orang tua saya sekarang udah umuran. Jadi siapa lagi yang akan merawat mereka kalau bukan kami dan termasuk saya. Jadi satu yang saya sampaikan, semoga orang tua saya menjaga kesehatannya, dan semoga Allah menjaga kesehatannya, Allah berikan rezeki, berikan ketenangan, dan Allah berikan hidayah lah. Pastinya, Masya Allah. Itu saja yang bisa. Masya Allah. Tafadhol. Bagi yang Muslim, bagi yang sudah lahir dari awal gitu dari kecil, mereka itu sangat bersyukur ya, karena orang tua mereka itu udah Islam, terus mereka dilahirkan dalam keadaan Islam. Jadi sepatutnya itu mereka bersyukur karena Allah menakdirkan mereka untuk masuk ke dalam surga tanpa mereka harus mencari sini, mencari sana. Tepat. Sedangkan saya dilahirkan dari orang yang Kristen, terus saya tidak paham tentang apa-apa, namun Allah memberikan saya hidayah, dan saya butuh perjuangan dari dulu jalan
sebelumnya itu bengkok-bengkok, kemudian saya menemui jalan yang lurus. Masya Allah. Dan disinilah saya harus belajar terus ya istiqomah buat istiqomah dalam agama ini, agama Islam. Masya Allah. Jadi buat kalian yang sudah lahir dari dalam agama Islam, sejak agama Islam, tetaplah istiqomah. Janganlah pernah kalian bersangka buruk sama Allah. Kemudian tetaplah istiqomah dan menjaga sholat kalian. Karena suatu saat nanti amal yang akan ditanya adalah amalan sholat. Jadi jagalah sholat kalian. Baik. Mungkin itu saja yang Baik. bisa sampaikan. Oke, Masya Allah. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada para mualaf yang baru masuk Islam, terutama yang beragama Kristen, meskipun kalian itu diancam atau kalian diusir atau diasingkan oleh keluarga atau diasingkan oleh teman-teman kalian dan saudara dan lain sebagainya, kalian yakin dan percayalah bahwa Allah itu bersama kita. Janganlah kita takut dan bersedih karena kita mualaf ini udah dijanjikan surga dan kita harus benar-benar meraih surga itu. Masya Allah. Janganlah kita malas-malas gitu. Jangan terleleh. Mungkin barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.